Keke ini melihat ada sekumpulan orang yang berpakaian seperti suku pedalaman sedang berjalan melewati rombongan mereka. Dan selain itu, mereka juga mengenakan ikat kepala berwarna merah. Seketika si Keke ini pun jadi keheranan. Di hutan ini masih ada suku pedalaman kah, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wak spesial Nusantara part 175. Sesuai urutannya, Wak, malam ini kita sampai di Provinsi Maluku. Halo Wak Maluku. Nah, jadi Wak, kisah horor yang akan aku sampaikan ini bercerita tentang pengalaman sepupunya Wak ketika menjadi panitia ospek jurusan dalam rangka menyambut mahasiswa baru di kampusnya. Tapi acaranya ini tidak diselenggarakan di kampus, Wak, melainkan di sebuah hutan yang memang ada di dalam suatu desa wisata. Jadi konsepnya ini macam lagi makrab atau macam perkemahan gitu lah, Wak. Mereka memilih lokasi itu karena memang alamnya sangat-sangat indah dan juga asri. Tapi ya itulah dia sayangnya, mereka tidak tahu kalau ternyata hutan itu adalah hutan leluhur yang tentunya memiliki peraturan dan juga pantangan yang harus ditaati. Dan usut punya usut, Wak, ada beberapa pantangan yang tanpa sengaja mereka langgar. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi penyebab terjadinya teror menyeramkan pada saat acara ini berlangsung. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wak kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama aku di YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Nah, jadi Wak, kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Diana dari Ambon, Maluku. Halo Diana. Nah, jadi Wak, kisah ini dialami oleh sepupunya Diana yang bernama Kori. Tapi meskipun Diana tidak mengalaminya langsung, di sini Diana juga sempat menyaksikan kejadiannya, Wak. Tapi lebih banyak kisah terornya dari si Kori, sepupunya, Wak. Ya. Nah, jadi Wak, ceritanya Kori ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Maluku. Dan Diana juga sebenarnya alumni dari kampus ini, Wak. Nah, pada saat itu Kori dan teman-temannya didapuk menjadi panitia ospek jurusan untuk bisa menyambut mahasiswa baru yang berjumlah sekitar 100 orangan. Nah, rencananya Wak, ospek tersebut akan dikemas dalam acara makrab atau perkemahan gitu selama 3 hari dengan mengusung tema berbaur dengan alam. Kori dan teman-teman panitianya pun langsung melakukan survei di beberapa lokasi ini, hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadakan acara ini di sebuah desa wisata yang berjarak tidak terlalu jauh lah dari kampus mereka, Wak. Kata Diana, kata Wak kita ini, desa wisata itu memang cukup terkenal kali di Maluku. Nah, banyak wisatawan yang suka berlibur ke sana karena memang tempat itu memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat hutan yang sangat asri kali hutannya, lokasinya pun dekat sama pantai, dan ada juga sungai bening yang bermuara di tempat itu. Masya Allah, pasti indah kali ya. Dan rencananya lokasi yang akan mereka pilih untuk makrab atau kemah nanti adalah di bagian hutan dari si desa wisata itu, Wak, ya. Nah, kebetulan Kori sama panitia lainnya yang bernama Penny, mereka berdua ini adalah warga asli dari desa wisata itu. Begitu pula sama Wak kita Diana ini. Jadi Diana, Penny sama si Kori ini warga lokal lah gitu kan. Alhasil karena Kori dan temannya yang panitia ini, Penny, adalah warga lokal, mereka pun yang ditunjuk jadi sering bolak-balik dari kampus ke desa untuk mengurus perizinan ke pejabat desa setempat kalau mereka akan mengadakan acara kemah di sana gitu. Mereka berdua lah yang ditunjuk karena kan warga lokal nih. Nah, akhirnya singkat cerita setelah urusan perizinan ini selesai, H-2 acara, Kori dan seluruh panitia yang berjumlah 15 orang udah tiba ke sana
mana dulu, Wak, sebelum peserta-peserta yang lain. Yang biasa lah panitia kan biasa survei duluan tuh ke lokasi kan. Nah, mereka datang lebih awal ini karena harus yaitu menyiapkan segala keperluan selama kemah nanti, mulai dari menyiapkan makanan, obat-obatan, dan juga tenda-tenda. Nah, untuk menyiapkan segala keperluan tersebut, Cory ini sempat minta tolong sama Wawa kita, sama Diana untuk ngebantu dia, karena kan Diana juga warga lokal. Otomatis ketika Diana datang ke sana, ke tempat kemah mereka ini, Diana pun ya jadi berkenalan juga sama teman-temannya Cory, sesama panitia. Perkenalan tersebut pun berlangsung sangat hangat, Nat. Bahkan aku pun juga jadi makin akrab gitulah sama mereka, panitia-panitia kawannya si Cory ini. Nah, pas mereka lagi asik-asik ngobrol sama Diana ini, tiba-tiba salah satu panitia, kita sebut aja lah namanya Laras, nanyalah ke Diana, Kak Diana, kan Kak Diana warga lokal nih, aku mau nanya, buat jaga-jaga nih Kak, di hutan yang akan kami pakai buat kemah ini ada nggak ya aturan atau larangan tertentu selama berada di sini, kata si kawan ini kan. Nah, Diana jawab, setahu aku sih ada dek, larangannya tuh tidak boleh memakai baju berwarna merah terang. Ingat, nggak boleh pakai baju warna merah terang. Oh gitu ya Kak, oke lah, makasih ya Kak ya, nanti kami sampaikan ke teman-teman yang lain supaya nggak ada pakai baju itu, kata si Laras. Oke gitu, nah bye-bye lah kalian semua di sini ya, kata Diana. Dah nih. Singkat cerita, Wak, hari pelaksanaan kemah pun tiba. Rombongan dosen dan mahasiswa baru yang berjumlah 100 orangan tadi pun akhirnya sampailah di sana dengan menggunakan 2 mobil TNI. Sesampainya di lokasi, mereka pun turun dari mobil dengan hati-hati. Nah, pas mereka lagi pada turun ini, Wak, salah satu mahasiswa yang bernama Keke, ini mahasiswa ya, bukannya panitia. Si Keke ini tiba-tiba melihat sesuatu yang janggal. Di mana Keke ini melihat ada sekumpulan orang yang berpakaian seperti suku pedalaman sedang berjalan melewati rombongan mereka. Orang-orang itu membawa tombak, tidak memakai baju atasan, tidak memakai alas kaki, dan hanya memakai celana berwarna hitam. Masing-masing dari mereka juga tampak sedang mengunyah buah pinang serta daun sirih. Dan selain itu, mereka juga mengenakan ikat kepala berwarna merah yang dalam bahasa Maluku, kata Diana, itu disebut sebagai berang. Berang atau berang, kurang lebih kayak gitulah, mohon maaf kalau salah ya, berang lah gitu ya. Nah, melihat orang-orang tersebut, seketika si Keke pun jadi keheranan. Dia berbisiklah ke kawan sebelahnya, wah, di hutan ini masih ada suku pedalaman kah, katanya. Mendengar pertanyaan itu, kawannya si Keke tampak kebingungan, Wak. Dia cuman diam aja sambil gelengin kepalanya. Akhirnya si Keke pun gak banyak bertanya lagi, Wak, dan dia lebih memilih untuk fokus melanjutkan acara. Nah, di titik ini si Keke udah nengok ya, ada macam suku pedalaman yang hanya kemungkinan dia aja yang nengok, kawannya tidak. Nah, singkat cerita, Wak, kegiatan hari itu pun dimulai. Acara berlangsung dengan sangat semarak katanya. Sampai akhirnya menjelang siang, kegiatan mereka pun dihentikan sementara karena waktu isoma atau istirahat. Nah, di saat yang sama, Wak, 3 orang panitia, yaitu Laras, Nurul, sama si Penny. Masih ingat kalian sama si Penny? Salah satu temannya sepupunya Wawa si Cory yang juga merupakan warga lokal di sana, memilih untuk beristirahat sambil makan siang di atas hamok. Makan siang di atas hamok. Hamok itu macam buai-buai itu loh, yang sudah mereka pasang di batang pohon sambil-sambil makan gitu kan. Nah, selagi bersantai di hamok, Wak, 3 orang ini asik mengobrol aja. Bahkan saking asiknya mereka ngobrol sampai mereka tidak sadar kalau pada saat itu ada nenek-nenek berkebaya, Wak, datang nih mendekat mereka dan menatap ke arah mereka. Orang pertama yang menyadari kedatangan si nenek itu adalah si Penny, warga lokal nih. Lalu gak lama setelah si Penny, Laras juga nengok. Lalu dengan ramah si Laras ini nyapalah si nenek. Permisi Nek, kata si Laras kan. Nah, anehnya, Wak, nenek yang semula menatap ke arah mereka secara mendadak langsung mengalihkan pandangannya, langsung buang muka gitu dan segera beranjak pergi. Awalnya kan ditengoknya aja orang-orang bertiga nih kan, disapa, ngelengos dia. Kayak gitu. Melihat itu si Penny sama Laras jadi kebingungan kan. Kenapa si nenek ini? Sementara Nurul, salah satu teman yang satu lagi tuh lagi asik-asik main HP. Kayaknya si Nurul ini nggak sadar kalau nenek itu ada di situ dan kawannya berdua ini lagi dikacangin sama nenek ini, nggak sadar kayaknya. Dengan heran Nurul ini pun nanya sama Laras, ngapa kok tadi manggil siapa kok Ras? Kok sebut nek siapa? Kata kayak gitu kan. Nah, Laras jawab, tadi ada nenek-nenek lewat sini pakai kebaya, kata gitu. Hah? Mana ada? Kata kayak gitu. Ada tuh lah, kok asik main HP aja kau, kata. Masa iya? Aku nggak nengok lah, kata kayak gitu. Aku nggak ngeliat siapa-siapa. Kata siapa ini si kawan yang main HP ini kan. Nah, bersamaan dengan Laras dan Nurul yang lagi berdebat ini, diam-diam Penny masih menyimpan rasa penasaran tentang si nenek tadi, Wak. Bahkan Penny ini juga ingin tahu si nenek ini mau pergi kemana, ya kan? Akhirnya tanpa banyak bicara, seketika Penny pun langsung turun dari hamok dan dia entah kenapanya mulailah berjalan ngikutin arah kemana si nenek itu pergi. Waktu itu si Penny ini nyusul nenek ini sendirian, Wak. Ditinggalkannya Nurul sama si Laras yang masih berdebat soal soal ada nenek apa enggak ya tuh, ditinggalkannya mereka berdua. Disusul sama si Penny ini kan. Nah, tidak lama kemudian ketika Nurul sama si Laras ini masih
berdebat nih Wak ya. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan Penny yang tadi nyusul si nenek lari terbirit-birit nih ngampirin mereka. Waktu itu wajah Penny pucat Wak, napasnya tersengal-sengal gitu, ketakutan dia. Nanyalah si Laras sama Nurul, "Hei, kenapa kau? Ada apa kok sampai pucat kayak gitu?" Kata gitu kan. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Penny jawab apa Wak? "Gak apa-apa, udah, ayo udah, bubar. Kita gabung aja yuk sama teman-teman yang lain," kata si Penny. Nah, karena Penny ini terlihat seperti tidak mau membahas apa yang baru saja dia alami, Wak, akhirnya Laras sama Nurul pun udah gak banyak tanya lagi. Mereka semua langsung turun dari hammock dan segera bergabung dengan teman-teman yang lain. Ini kejadian ini terjadi setelah Penny nyusul si nenek tadi itu kan. Nggak Penny aja loh yang nengok si nenek ini, Laras kan juga nengok. Memang si Nurul nggak ngeh, mungkin gara-gara dia main HP kan. Tapi yang jelas pada saat itu waktu jalan mau balik ke tempat kelompoknya, Wak, tiba-tiba si Penny ini macam ditariknya Laras kan. "Di sini kau dulu," kata kayak gitu. "Kenapa?" "Ya ada yang mau aku ceritakan, tapi nanti aja lah ya setelah kita pulang ya Wak ya," gitu. "Jangan cerita di sini, takut, tapi nanti kau ingatin aku buat cerita ya, aku takut," kata si Penny. Dengan suara yang sama-sama lirih, si Laras bilang, "Oke Wak, udah tenang kau," kata si Laras. Dah nih, berarti udah ada dua kejadian janggal. Pertama si Keke nengok ada segerombolan suku pedalaman. Terus yang kedua si Laras sama siapa tadi nama kawan yang warga lokal tuh si Penny melihat ada nenek tiba-tiba ada kejadian itu. Udah dua nih, oke? Udah tuh, singkat cerita mereka pun kembali melanjutkan acara lagi Wak. Pada saat itu kegiatannya cuma main aja, main game gitu. Lalu setelah memasuki waktu maghrib dan setelah semua orang selesai menunaikan ibadah sholat, acara pun dilanjutkan dengan ngeprank salah satu mahasiswa baru yang bernama Asih, yang kebetulan waktu itu lagi ulang tahun. Nah, nanti skenarionya itu ceritanya si Asih ini dituduh nyuri dompet kawannya gitu. Habis itu ketahuan, terus marah-marahin, dihukum kayak gitu lah Wak, basic-basic orang di prank lah kan. Dan sebenarnya hampir berhasil pranknya ini Wak. Asihnya ketakutan, dia nangis kaget gitu kan. Dan setelah hukuman itu dirasa cukup, panitia dan teman-temannya si Asih ini pun bersiap nih mau kasih happy birthday kayak gitu kan. Tapi belum sempat mereka mengeluarkan kejutan tersebut Wak, tiba-tiba di momen tersebut Asih mendadak pingsan. Nah, gak lama kemudian tiba-tiba si Asih ini sadar balik, tapi sambil teriak-teriak kesetanan. Kesurupan si Asih. Nah, melihat Asih yang kesurupan, paniklah ini semuanya. Mereka langsung buru-buru membawa Asih masuk ke dalam tenda. Tapi Wak, belum sampai mereka berhasil menangani Asih, kesurupan itu pun dengan cepat langsung menyebar. Hingga terjadi apa? Kesurupan massal. Ya, total malam itu yang kesurupan sampai 17 orang Wak, banyak kali 17 orang malam itu langsung. Apa enggak chaos waktu itu kan? Nah, karena situasi udah semakin tidak terkendali, salah satu panitia langsung minta lah si Kori. Ya, Kori si sepupu Wak ini dia bilang, tolonglah kau balik ke desamu. Soalnya kan si Kori ini memang warga lokal dari desa itu kan Wak, sehingga si Kori ini pun dianggap lebih kenal dengan lingkungan dan juga orang-orang yang juga tinggal di sana. Balik dulu lah kau ke sana, tolong kami carilah orang pintar atau siapa yang kau kenal atau sesepuh desa lah, bantu nih, bantu si Kori gitu kan. Kok bantu si Kori nggak kenapa-napa. Asih. Nah, adalah tuh Kori pun langsung lah buru-buru pulang ke desanya. Terus tidak lama kemudian Kori pun kembali lagi ke hutan tersebut, ke lokasi perkemahan ini, dengan mengajak salah satu orang pintar yang bernama Pak Bayan. Nah, sesampainya di lokasi, Pak Bayan pun segera langsung berusaha menyadarkan mereka yang kesurupan Wak. Tapi gegara jumlahnya terlalu banyak, Pak Bayan cuma sendiri, Pak Bayan pun jadi kewalahan. Akhirnya Pak Bayan bilang lah sama dosen dan juga panitia acara, "Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, jujur saya nggak sanggup kalau harus menolong mereka ini sendirian. Jumlah mereka terlalu banyak, saya kewalahan. Lebih baik begini saja, kita bawa mereka ini semua kembali ke desa untuk diobati dan dibersihkan di sana." Bukan dalam hutan, dekat desa tuh, desa tempat tinggalnya si Kori, si Penny sama Diana. Mendengar saran dari Pak Bayan, seketika mereka pun langsung setuju. "Oke, baik Pak, mari kita bawa semuanya." Tapi sayangnya mobil TNI yang tadi pagi dipakai buat mengantar mereka ternyata udah balik Wak. Kendaraan yang bisa mereka gunakan pada saat itu cuman motor punya dosen dan panitia aja. Akhirnya gegara nggak ada pilihan lain, mereka pun memilih untuk membawa satu per satu orang yang kesurupan itu dengan bawa motor. Dan di saat yang sama panitia juga langsung nelpon mobil TNI tadi supaya bisa balik dulu dan membantu evakuasi yang kesurupan ini. Nah, adalah tuh kan, sembari menunggu mobil TNI itu datang Wak, para panitia mulai membawa salah satu mahasiswa baru yang kesurupan itu menggunakan motor. Dan kalian tahu siapa mahasiswa pertama yang dibawa pakai motor nih? Keke Wak. Masih ingat kalian si Keke? Yang awalnya tadi dia nengok segerombolan orang dari suku pedalaman tuh, kesurupan juga dia nih. Nah, Keke duluan dibawa. Nah, di sepanjang jalan menuju desa, adalah tuh Keke terus menerus berteriak dengan suara lantang, "Bodoh kalian semua, semuanya salah, nggak tahu diri,"
teriak-teriak lah nggak karuan. Nah, melihat kondisi Keke yang semakin mengkhawatirkan ini, panitia yang mengantarnya pun semakin ngebut lagi melajukan motornya. Sesampainya di desa, Keke pun dibawalah ke rumahnya Kori. Dan saat rombongan dari perkemahan ini nyampe di rumah, kebetulan Diana, kita yang ngirim cerita ini juga ternyata lagi ada di rumahnya Kori. Kan mereka sepupuan kan. Terkejutlah si Diana ketika dia mendengar ada suara-suara keributan dari luar kan. Diana pun langsunglah berlari ke depan rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata pada saat itu di halaman rumahnya Kori udah ramai orang, ada banyak tetangga yang datang juga mengerumuni si Kori yang lagi kesurupan ini. Akhirnya Diana dan beberapa tetangga itu pun bersama-sama menggendong si Keke yang lagi kesurupan ini ke dalam rumahnya si Kori. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun langsung berusaha untuk menyadarkan Keke yang masih kesurupan ini, Tapi sayangnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Keke ini nggak mau keluar juga. Dan ketika mereka semua sudah mulai merasa kewalahan, tiba-tiba datanglah ini seorang bapak-bapak. Kami nggak kenal bapak-bapak ini siapa, Nadia. Main masuk aja gitu ke dalam rumah, langsung menghampiri kami. Dan ketika si bapak itu melihat si Keke kesurupan, dia langsung bilang, ambil sebotol air, cepat, kata. Dah aku tuh yang ngambil botol air tuh, kata Diana kan. Dan setelah botol air itu dibawa ke nama si Diana, bapak itu pun tampak macam komat kamit sedang membaca doa. Kemudian si bapak ini pun menunjuk ke arah Keke sambil berkata kepada warga-warga yang ada di sana, tolong angkat anak ini ke halaman depan rumah, kita obati dia di sana, katanya. Dah tuh, untung kompak semua ini, dibawalah ini si Keke keluar rumah lagi. Sesampainya di luar, bapak ini pun langsung menyiram Keke dari kepala sampai ujung kaki menggunakan air mineral yang ada dalam botol itu yang sudah didoakan. Dan tepat setelah sekujur tubuhnya si Keke ini selesai disiram si bapak, pas itu juga lah Nadia pingsan si Keke. Dan alhamdulillahnya tidak berselang lama kemudian Keke pun terbangun kembali dalam keadaan sadar. Udah nggak kesurupan lagi dia, sadar nih alhamdulillah. Dan sesaat setelah Keke sadar, barulah itu bapak yang menyelonong tadi memperkenalkan dirinya. Bapak itu bilang, bapak, ibu, mohon maaf tadi saya langsung nyelonong aja masuk ke dalam rumah ini karena saya melihat situasinya sangat-sangat mendesak, katanya. Perkenalkan, saya Aru, saya tuan tanah dari hutan yang digunakan oleh adik-adik ini untuk berkemah. Saya dengar dari seorang kerabat kalau katanya akan ada acara di hutan itu. Sebenarnya dari semalam saya sudah menunggu kedatangan mereka untuk menemui saya. Saya sudah menunggu kedatangan mereka yang ingin meminta izin langsung dari saya untuk membuat acara di sana. Tapi karena tidak ada yang datang, ya udah saya pikir acaranya nggak jadi. Padahal ya Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau sebelumnya sempat kalian ini izin dulu ke saya akan membuatkan anama. Anama tuh kata Diana sesajen, Saya akan buatkan anama untuk diberikan kepada leluhur yang ada di sana. Hutan itu adalah hutan leluhur, Pak, Bu, adik-adik. Maka kita perlu meminta izin juga pada mereka, kata Pak Aru. Pak Aru nih tuan tanah situ. Loh, kenapa Pak Aru tiba-tiba bilang kalau acara ini dilakukan tanpa izin, Nadia? Bukannya tadi kok bilang kemarin si Kori sama kawan-kawannya udah ngurus perizinan ke pejabat desa nih, ke pemerintah di sana. Nah, jadi itulah dia, ternyata nih sesuai adat kebiasaan di desa mereka, setiap kali ada yang mau mengadakan acara di sana, seharusnya si pemilik acara ini tidak hanya izin ke pemerintah setempat aja, tapi mereka juga harus izin langsung ke si tuan tanah, which is ke Pak Aru ini, karena sebenarnya tuan tanah inilah pemilik asli dari lahan tersebut. Jadi nggak cukup ke pejabat desa aja, ke si tuan tanah ini juga supaya apa ya tadi, biar bisa dikasih anama, biar beliaulah nanti yang minta izin kepada leluhur yang ada di desa situ. Gitu, itu yang miss sama panitia, nggak tahu mereka rupanya, Tapi ya udahlah, yang penting sudah disampaikan kayak gitu sama Pak Aru kan. Nah, bip kan dulu. Dan tuh kan, singkat cerita, setelah Pak Aru berhasil mengobati Keke, di sisi lain, masih ingat kan mobil TNI ditunggu tuh buat ngangkut yang belasan orang yang masih kesurupan ini. Di sisi lain, mobil TNI yang tadi dihubungi sama panitia pun akhirnya sudah sampai di lokasi dekat hutan. Mobil itu pun langsung lah ngangkut sekian belas orang yang masih kesurupan tadi untuk dibawa ke desa juga nyusul si Keke. Awalnya mereka juga mau bawa belasan orang ini ke rumah si Kori, sama kayak si Keke tadi, tapi gara-gara jumlahnya terlalu banyak, dia nggak mungkin lah muat di rumahnya si Kori itu kan. Akhirnya mereka pun dibawa lah ini ke sebuah rumah adat yang disebut namanya Baileo, rumah adat Maluku yang memang menjadi tempat berkumpulnya warga setempat, kata Diana. Sesampainya mereka di Baileo ini, warga sekitar yang penasaran dengan apa yang terjadi itu pun langsung lah juga berkerumun di sana. Tuh ya, belasan orang kesurupan, nggak mungkin warga nggak tahu ya kan. Dan tidak berselang lama kemudian Pak Aru
yang tadi bantuin si Keke ini juga tiba di Baileo tadi. Sama seperti pada saat mengobati Keke, Wak, Pak Aru juga langsung meminta diambilkan sebotol air mineral untuk satu orang kesurupan. Untungnya para warga yang hadir di sana juga dengan sigap Nadia membantu mereka semua untuk mengambilkan sebotol air mineral dari rumah mereka masing-masing. Hingga akhirnya terkumpul lah ini kan air mineral sejumlah dengan orang-orang kesurupan itu. Dan setelah itulah Pak Aru langsung mendoakan air itu satu persatu. Sama seperti Keke tadi, mereka juga disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan setelah semuanya selesai, seketika satu persatu dari mereka pun jatuh pingsan. Alhamdulillahnya sama kayak Keke juga, Wak, tidak lama kemudian sekian belas orang yang tadinya kesurupan pun jadi sadar. Dan setelah situasi dirasa sudah mulai aman, para panitia dan dosen-dosen yang hadir itu pun mengucapkan permohonan maaf mereka dan juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya Pak Aru. Bapak, kami minta maaf, kami nggak tahu, terima kasih banyak atas bantuannya Pak ya, kata kayak gitu. Lalu tidak lama kemudian Pak Aru pun memaafkan mereka, memaklumi, baliklah pulang Pak Aru, capek dia pasti kan. Tapi ceritanya nggak sampai di situ aja, Wak, mohon maaf. Karena sesaat setelah Pak Aru pulang, Wak, ternyata ada lagi nih 4 orang yang ada di antara mereka masih kesurupan lagi rupanya. Nah, salah satu yang masih kesurupan nih si Asih, Wak. Ingat kan si yang mahasiswa yang di prank tadi tuh? Dia yang pertama kali kesurupan tuh, kesurupan lagi. Akhirnya karena yang kesurupan tinggal 4 orang, mereka pun langsung dibawa ke rumahnya Penny. Cuman 4, masih dikit karena dia dibawa rumahnya si Penny. Tadi kan rumah Cory, sekarang rumah Penny. Ini panitia juga, kawannya si Cory juga kan. Dan kebetulan rumahnya si Penny memang dekat sama Baileo tadi, Wak. Nah, mereka pun membawa 4 orang lainnya ke rumah si Penny itu supaya tidak menjadi tontonan warga, kata Diana. Dan selain itu, di saat yang bersamaan, Wak, para dosen pun memutuskan bahwa acara kemah ini harus dihentikan segera, nggak usah dilanjut ke hari berikutnya. Mereka langsung meminta mobil TNI itu untuk balik lagi ke dalam hutan dan menjemput seluruh mahasiswa yang masih ada di sana. Kan tadi yang dibawa ke desa kan cuma yang kesurupan aja kan, sisanya masih di hutan tuh, udah bawa balik aja lah yang ada di hutan tuh. Malam itu juga mereka segera langsung balik ke kampus untuk akhirnya pulang ke rumah masing-masing, Wak. Itu berarti apa? Yang tetap tinggal di desa ya cuman hanya beberapa panitia dan dosen aja, sama juga yang kesurupan nih. Mereka tetap tinggal untuk menemani 4 orang yang masih kesurupan tadi. Nah, singkat cerita, 4 orang tadi pun akhirnya sampailah di rumah Penny kan, Wak. Nah, di momen itu Asih yang masih kesurupan terus menerus berteriak. Dengan lantang dia bilang, "Bodoh kalian, jorok kalian, biarkan mereka mati," gitu. Mendengar teriakan itu, ibunya Penny, mamanya si Penny ini pun datanglah langsung mendekat kepada siapa Asih yang lagi kesurupan kan. Mama yang ngomong apa? Apa yang terjadi? Apa yang sudah anak-anak ini lakukan di sana? Ibu ini nanya sama sosok yang merasuki siapa si Asih. Mendengar pertanyaan itu, Wak, secara mengejutkan suara Asih ini, aduh merinding, tiba-tiba berubah jadi suara nenek-nenek, Nat. Suara nenek-nenek. Sosok ini bilang, "Kalian jorok, kalian sudah merusak tempatku. Memang kalian ini manusia-manusia tidak beradab. Sudahlah datang tanpa permisi, mengotori wilayah kami, dan bahkan sungai tempat kami bersuci juga kalian jadikan tempat sampah." Marah sosok nih, Wak. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata usut punya usut, Wak, ada nih beberapa mahasiswa baru yang membuang sampah pembalut di sungai itu. Dan gak cuman itu aja, Wak, banyak juga di antara mereka yang nekat, mohon maaf, buang air besar di sungai itu. Padahal di sana udah ada toilet umum loh, Nat. Kenapa pula mereka milih buang air dekat sungai itu? Bandalnya beda orang nih. Apa nggak mengamuk lah penghuni-penghuni di sana kan? Dan nggak berhenti sampai situ aja, Wak. Setelah mengatakan hal itu, si nenek dalam tubuhnya Asih ini tiba-tiba nunjuk ke Laras sama si Penny. Panitia berdua yang tadi yang masih duduk makan dekat hammock tuh, yang nengok nenek-nenek tuh, ditunjuk ya. Dan kalian berdua, kenapa tidak menawari aku makanan? Padahal aku sengaja menunggu kalian menawariku makanan. Nenek itu rupanya. Karena ya, Wak, ucapan si nenek itu membuat ingatan Laras sama si Penny seketika langsung tertuju ke momen dimana mereka sedang makan siang bersama di atas hammock tuh. Kan mereka lagi makan, tiba-tiba kan si Penny nengok ada nenek-nenek kebaya nengokin mereka ya kan, mendekati ke arah mereka tuh. Awalnya waktu mendengar itu si Laras kebingungan, Wak. Kalau betul nenek yang merasuki si Asih itu adalah nenek yang kemarin kita tengok waktu makan siang di atas hammock, berarti nenek itu bukan manusia lah. Tapi kok napak tanah dia macam manusia betulan? Nah, untuk menjawab rasa penasarannya si Laras ini, Wak, Laras yang berdebat sama si
si Nurul tadi tuh, si Penny langsung ingat sesuatu. Ras, ingat kan kau? Kau masih ingat kan waktu kita bubar dari tempat itu? Aku tarik tangan kau, aku bilang aku mau mengatakan sesuatu kan? Masih ingat kau? Iya ingat. Kenapa ya memang? Apa yang kau bilang tuh, Pen? Itulah dia sebenarnya. Jadi nih Wak ya, ternyata di hari ketika si Penny itu melihat si nenek ini, kan Penny bilang aku entah kenapa penasaran pengen ku ikutin si nenek itu kan. Dah lah tuh, aku jalan lah ngikutin dia kan, karena aku cuma pengen tahu nenek ini mau pergi kemana. Tapi kau tahu apa Laras? Waktu si nenek ini udah sampai di hulu sungai, aku kaget karena aku melihat nenek itu tiba-tiba berubah jadi burung besar, Wak. Berubah nenek tuh jadi burung pula. Abis itu dia terbang tinggi, udah hilang kayak gitu. Di situlah aku baru sadar nenek itu bukan manusia. Makanya terbirit-birit langsung aku balik ke tempatku sama si Nurul. Makanya pucat aku kan. Itu yang aku tengok. Mendengar cerita dari si Penny, seketika nggak cuma si Laras saja, semua orang yang ada di sana pun langsung terkejut. Lalu tidak lama kemudian ibunya Penny bilang, "Nak, semua desa dan hutan yang ada di sini memang ada penghuninya, dan mereka adalah makhluk-makhluk seperti yang kau lihat itu. Itulah kenapa kalau ada kegiatan di sini memang harus izin dulu ke mereka. Kalian bisa izin melalui tuan tanah tadi kan? Nah, kenapa kalian harus izin kepada dia? Karena sebenarnya lahan-lahan di desa ini dimiliki oleh beberapa marga tertentu. Nah, tuan tanah tadi itu adalah keturunan langsung dari marga itu." Itu kata Mama Penny, Wak. Nah, nggak lama setelah si Mama ngomong kayak gitu, si nenek yang ngerasukin tubuhnya si Asi ngomong lagi, Sudahlah, tidak izin. Berani-beraninya juga kalian memakai bendera kami. Bingunglah mereka semua kan, bendera apa lagi nih? Perasaan dari kemarin nggak ada satupun dari kami yang bawa bendera lah, Nat. Melihat mereka yang kebingungan, ibunya Penny yang kembali bilang, "Nak, apa dari kalian kemarin ada yang memakai pakaian dengan warna yang dilarang?" "Gak ada, Bu, gak ada. Warna yang dilarang cuma warna merah aja kan. Kami juga dikasih tahu sama Kak Diana. Sudah kami koordinasikan, gak ada yang pakai baju merah terang tuh, Bu. Gak ada." Alah, ngela napas langsung Ibu Penny, Wak. "Loh kenapa, Bu?" "Aduh, maaf ya Nak. Kemarin juga Ibu gak sempat nyampein hal ini ke kalian karena Ibu pikir kalian sudah tahu." "Tahu apa lagi nih, Bu? Salah lagi kami." "Gini anak-anakku, warna yang dilarang di sini bukan hanya warna merah, tapi juga warna kuning, warna hijau, warna biru. Yang penting ini tiga-tiganya terang. Warna-warna yang mencolok terang gitu loh, Wak. Itu adalah warna-warna yang melambangkan pakaian para leluhur dan juga melambangkan simbol marga mereka," kata Mama Penny. Dengar penjelasan ibunya Penny, seketika semua langsung, "Ya Tuhan, pantaslah Bu ya. Kami nggak tahu Bu kalau warna-warna itu juga dilarang. Setahu kami cuma warna merah aja." Aku udah lah makin gak enak hati lah tuh Nadia. Udah mereka taunya dari aku warna merah itu. Aku juga taunya cuma warna merah aja. Rupanya ada warna-warna lain. Memang Bu, selama acara kemarin kami pakai baju dengan warna-warna itu juga lah sebagai seragam kami. Kecuali warna merah itu. Apa nggak diganggu kami? Apa nggak dimarah nenek nih gitu. Dan setelah menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat, akhirnya dengan tulus mereka pun langsung meminta maaf kepada sosok si nenek yang ada di dalam tubuhnya Asi. "Nek, maaf lah Nek ya," kayak gitu kan. Mereka berkomunikasi lah. Mereka sadar mereka merasa bersalah karena sudah membuat kekacauan ini, Wak. Dan alhamdulillahnya tidak lama setelah mereka meminta maaf, 4 orang yang kesurupan tadi Nadia sadar semuanya. Dan keesokan harinya setelah semuanya kembali pulih, mereka pun akhirnya meninggalkan desa tersebut dan juga pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman yang dialamin sama Cory dan juga teman-temannya, teman-teman kampusnya. Lagi-lagi ini adalah cerita yang jadi pengingat bahwa kita memang hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, Wak. Dan selain itu dari kisah ini juga kita harus belajar kalau yang namanya datang ke tempat baru, kita diharuskan untuk menaati peraturan-peraturan yang ada di sana. Seperti kata pepatah apa, Wak? Lain ladang, lain juga belalangnya. Kita harus menghormati mereka yang memang sudah lama menetap di tempat itu juga. Dan tentunya sebagai orang baru mungkin banyak juga dari kita yang tidak tahu nih sejarah dari lokasi yang kita datangi itu ya kan. Macam kawan-kawannya Cory, manalah mereka tahu kalau ternyata lokasi mereka kemah ini adalah hutan leluhur gitu. Dan barangkali Cory serta beberapa panitia yang merupakan warga lokal juga yang nggak tahu secara detail tentang sejarah dari tempat tinggal mereka, Wak. Mereka warga lokal aja miss, apalagi mereka yang baru datang itu kan. Itulah kenapa kemanapun kita pergi kita harus selalu menjaga sikap, meminta izin, dan juga yang terpenting jangan lupa berdoa. Semoga kita jauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya kalian curious dengan ini apa ini Nadia, kenapa lebam nih Nadia, aku bekam, pegal tangan aku entah kenapa nih, wah kebanyakan pegang mos apa-apa pegal, dibekam di aku puntur, tengok nih. Udah mau ku tutup tapi nggak bisa, udah lo kemarin lebih hitam lagi, pegal nih.
Sakit tangan akunya. Udah sorry ya kalau misalnya mengganggu. Udah oke. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.